Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kemampuan untuk kita beraktivitas, baik untuk duniawi kita dan juga untuk ukhrawi kita. Semoga semua aktivitas kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mengenal surah yang keempat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah An-Nisa. Kalau kita lihat di dalam mushaf Al-Quran kita, surat ini urutan yang keempat setelah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Yang keempat adalah surah An-Nisa. Namun jika kita lihat secara hasba tartibin nuzul atau berdasarkan urutan turun, surat ini yang ke-92. Tentu surat itu kalau dilihat dari sisi historis, turunnya gitu di atas 80, di atas urutan ke-82 itu biasanya sudah masuk dalam kategori surah Madaniyah. Dan tentu sangat berbeda karakter. Sering saya sampaikan, karakter surat atau ayat Makkiyah itu lebih kepada islahul fardi, lebih kepada pembenahan masalah urusan personal pribadi, masalah akidah, masalah tauhid, dan juga termasuk masalah akhlak personal. Tapi kalau Madaniyah itu sudah masuk ke dalam ahkam asy-syar'iyyah, sudah masuk ke dalam islahul ijtima'i wa islahud duwali, yaitu sudah masuk ke dalam ranah pengislahan atau pembenahan masyarakat dan juga negara. Nah, surah An-Nisa ini tergolong surah Madaniyah, sehingga nanti kandungan secara umumnya berkaitan dengan hukum. Surat ini terdiri dari 176 ayat, 3045 kata, dan 16.030 huruf. Tentu ini menurut perhitungan seorang ulama namanya Imam Al-Harari, yang beliau cantumkan dalam tafsirnya Hadaiqur Ruhi war Raihan fi Rawabi' Ulumil Quran. Tentu sangat berbeda dengan hitungan yang lain nanti. Nah, surat ini dinamakan dengan surah An-Nisa. Aslinya di dalam Quran itu ada dua surat yang disebut dengan surat An-Nisa. Yaitu surat ini disebut dengan Suratun Nisa'ul Kubra, dan nanti surah At-Tolaq itu juga disebut dengan surah surah An-Nisa As-Sughra. Dan surat An-Nisa kita akan mengenal tapi secara global saja. Surat ini menarik karena satu-satunya surat yang Allah berikan namanya itu dengan mau bilang makhluk nggak sopan, manusia tapi berjenis kelamin perempuan gitu. Karena dulu kalau antum suka sejarah ya, sejarah masa lampau gitu,
orang-orang peradaban Persia itu melihat, mohon maaf nih para akhwat, ini saya hanya membicarakan sejarah. Iya, mereka melihat, mohon maaf, melihat wanita itu bingungnya gini, ini makhluk kok jenisnya gini gitu. Sama dengan kita tapi beda. Jadi ngomongnya ini makhluk jenis apa gitu. Dan antum bisa cek di semua sejarah peradaban, mau Mesir kuno, mau Parsi, mau Babylon zamannya Nabi Ibrahim, atau zaman Quraisy sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang paling dekat di Nusantara kita. Pertanyaannya, sejak kapan wanita itu diberikan hak-haknya, dan sejak kapan wanita itu dimuliakan di strata sosialnya, dan mulai kapan wanita itu, mohon maaf, istilah kita diakui di masyarakat? Ada satu syair orang Arab yang menyatakan, menggambarkan wanita gitu. Wanita itu saat itu, mohon maaf ya, wanita saat itu zaman Quraisy, zaman kafir Quraisy itu bisa dihibahkan, bisa dihadiahkan, bahkan bisa untuk taruhan. Nah, seru banget. Seru. Gini, untuk taruh, kenapa? Karena gini, Nabi sampai ada surat, ada ayat yang menyatakan apa? Fa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Saking mereka memandang wanita itu sesuatu yang menurut mereka ya, menurut mereka itu tidak dipedulikan. Mereka memiliki tradisi tak tertulis, tapi sudah banyak yang melakukan, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup, namanya wa'dul banat. Dan itu nggak bisa ditutupi sejarah itu, karena sudah tercantum dalam Quran. Artinya pernah ada peradaban manusia yang tidak memanusiakan manusia, terutama wanita. Alasan mereka kenapa? Banyak, diantaranya karena wanita pada zaman itu dianggap oleh mereka, saya akan bicarakan sisi jahiliyahnya dulu, biar kita kena bahwa Quran ini sebetulnya memandu peradaban manusia, memanusiakan manusia, menempatkan manusia pada tempatnya yang mulia. Jadi waktu itu memang peradaban itu dibangun atas kekuatan fisik. Jadi suku mana yang memiliki pasukan perang yang banyak, maka biasanya dia akan melakukan ekspansi atau melakukan perluasan wilayahnya dengan cara perang. Sedangkan wanita rata-rata saat itu tidak bisa perang. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, wanita dianggap melemahkan suku, karena setiap pernikahan terjadi lintas suku, maka wanita pasti akan ikut suaminya. Berarti kalau baik kebayang, suku ini misalkan perempuannya separuh lebih, ketika menikah separuh hilang nanti. Dan itu akan melemahkan suku. Dan seterusnya macam-macam secara sudut pandang mereka. Lalu datanglah Islam, kemudian membabat habis, artinya peradaban itu diperbaharui dan bahkan diganti dengan peradaban yang baru. Kalau kita lihat orang Arab, masa orang Arab kok sejahat itu sama wanita? Enggak hanya di Arab, Pak. Di Indonesia juga banyak kan? Seorang raja, istrinya satu, selirnya banyak. Bahkan jenengan yang dari Jawa pernah dengar kebo peteng nggak, Pak? Pernah dengar kebo peteng? Pernah ya, minimal barusan lah. Ya ada sejarah, Pak. Kebo peteng itu gini, seorang raja nih, ini sejarah saja, salah satunya, Pak. Saya bacanya juga di Bapak Tanah Jawi yang nggak tahu antrah berantrah pokoknya. Banyak manuskrip kita, wallahu a'lam bishawab, karena referensi nggak ada gitu maksud saya. Hanya cerita gitu, seorang raja ketika berkunjung ke sebuah wilayah gitu ya, wilayah kekuasaan dia. Kemudian di daerah situ kok ada gadis cantik misalkan, maka dia akan kumpuli, Pak. Selama dia kunjung di situ. Kalau mau ya dibawa ke kerajaan jadi selir, kalau enggak ya sudah ditinggal. Nah, saat ditinggal itu jadi rebutan para pak lurah-lurahnya yang menempati di situ. Lah pak lurahnya tadi yang mendapatkan
Kok bekas? Yang lebih sopan apa, Pak? Hah? Mantan malahan. Pokoknya apa ya, kok nggak enak ya? Wis bekas lah, apa nih? Pokoknya raja tadi kan ngumpul ini. Kalau nggak mau dibawa, ini tinggal terus dilanjutkan oleh Pak Lurahnya. Nah, istilahnya itu adalah kebo peteng. Nah, yang kemudian berubah menjadi kumpul kebu. Sejarah kita itu seperti itu gitu. Sampai muncul istilahnya apa? Pejuang hak-hak wanita seperti Raden Ajeng Kartini misalnya. Itu kan baru. Sebetulnya Islam jauh 15 abad yang lalu Allah sudah menurunkan surat namanya surat An-Nisa. Jadi sebetulnya kalau boleh saya berwasiat, saya akan berwasiat sebagaimana wasiatnya Umar bin Khattab saat jadi khalifah. Tapi saya bukan khalifah, jadi ya wasiatnya silahkan dianggap boleh, enggak ya enggak apa-apa ya. Dulu Umar itu berwasiat gini, bagi para ayah dan para suami wajib mengajarkan surat An-Nisa dan surat An-Nur kepada para istri-istrinya dan putri-putrinya. Wajib, kalau enggak dihukum. Nah sekarang kalau Bapak punya undang-undang gitu, kira-kira siap atau enggak siap, Pak? Nah, jenengan yang sudah punya istri wajib mengajarkan surat An-Nisa, yang sudah punya anak perempuan wajib mengajarkan. Masalahnya kita surat An-Nisa aja nggak tahu, suruh ngajarin gimana, Pak? Karena panduannya nanti ada surat An-Nisa. Nah, hari ini kita coba tema-tema globalnya saja, karena nggak mungkin ini karena 176 ayat. Ini saya pernah kajian di ibu-ibu gitu. Ternyata selesainya 5 tahun, Pak. 5 tahun seminggu sekali ya. Tema besarnya gini, ada kitab tafsir namanya Tafsir Al-Khawatir. Jadi menyimpulkan cukup sederhana gini. Rangkaiannya 4 surat pertama itu, 3 surat ya, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Saya pengen gambarkan globalnya dulu biar tergambar. Jadi surah Al-Baqarah intinya nanti di ayat 30-nya. Bukan intinya, tapi awal pengenalannya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi surat Al-Baqarah itu Allah menginformasikan kepada kita sebagai manusia bahwa kalian itu adalah khalifah. Khalifah itu bukan pemimpin sebetulnya. Khalifah itu adalah menggantikan generasi sebelumnya. Khalf itu di belakang. Maka Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan Khalifatur Rasul karena menggantikan posisi kepemimpinan Rasul. Itu namanya khalifah. Kita ini khalifah. Maksudnya khalifah, kita ini menggantikan generasi sebelum kita. Nanti generasi kita mati diganti dengan generasi setelah kita. Itu namanya khalifah. Surat Ali Imran nanti memandukan ada satu khalifah atau generasi yang dulu sempat menjadi generasi terbaik, kemudian menjadi generasi terburuk karena melakukan kesalahan ini. Itu surat Ali Imran. Nah, surat An-Nisa itu adalah panduan agar kalian tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Ahlul Kitab atau Bani Israel. Maka kalian harus lakukan step by step di surat An-Nisa. Dan inti dari surat An-Nisa itu adalah al-adlu war-rahmatu al-adlu war-rahmatu bid-du'afa. Inti surat An-Nisa itu adalah keadilan dan kasih sayang kepada yang lemah. Intinya di situ. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar, seorang pemimpin yang kehilangan keadilannya pasti akan hilang keamanannya. Dan ketika keamanan sudah hilang, maka masyarakat tidak akan pernah tenang. Nah, berarti kepemimpinan atau siapapun kita wajib memahami surat An-Nisa ini. Di tema awal di ayat 1 sampai ayat 12 membicarakan tentang keadilan kepada yang lemah
Dan yang lemah itu Allah berikan dua contoh. Satu adalah anak yatim, kedua adalah wanita. Satu, tentang anak yatim. Nah, ini saya akan bahas ini karena banyak laki-lakinya soalnya. Di awal ayat surat An-Nisa ini, ayat 1 sampai 12, tepatnya ayat 1 hingga ayat yang ke-6, ini adalah cara untuk kita adil terhadap anak yatim, apalagi anak yatim itu adalah perempuan. Ayat kedua dan ketiga, saya ceritakan sedikit. Jadi konsep hukumnya gini, kalau ada orang meninggal, kemudian meninggalkan anak perempuan kecil, misalkan gini Pak, ini ayah dan ibu ini orang kaya raya gitu, terus mati bareng, ya, mungkin semayanan, enggak, pokoknya ya apa gitu ya, terus wafat dua-duanya, meninggalkan anak perempuan satu-satunya, berarti harta warisan nanti kan akan besar di sini karena sepertiga. Nanti harta ini kan nggak bisa dikelola oleh anaknya sendiri karena masih kecil. Ini perlunya ada wali, yaitu untuk mengurusi, merawat harta dan juga anak kecil ini. Ceritanya Pak, karena ini hartanya sangat besar dan anak kecil ini perempuan, ketika dirawat, sekarang mungkin anaknya 10 tahun Pak. Tapi kalau merawatnya 10 tahun, anak kecil jadi berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun itu sudah gadis besar Pak. Lah sang wali ini, kalau dia ingin menikahi anak yatim yang sekarang sudah nggak anak lagi sih, sudah besar. Ini kata Quran gini, wa in khiftum alla ta'dilu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Saya ingin mendudukkan di sini dulu satu ya. Jadi asalnya gini, ketika kalian ingin menikahi seorang gadis, yaitu anak yatim yang kalian rawat itu, jika kalian nanti takut tidak bisa berlaku adil, maksudnya adil itu gini, kan selama ini yang merawat dia walinya, yang merawat atau yang mengembangkan hartanya juga dia. Kalau dia juga yang menikahi gadis itu, khawatirnya salah niat. Jangan-jangan niatnya hanya ingin menguasai hartanya. Dan itu pernah terjadi. Dinikahi, istrinya nggak dikasih nafkah, tidak dikasih mahar, harta dikuasai. Lah Islam itu kemudian mewanti-wanti, jangan sampai terjadi wanita yang terzolimi seperti ini. Maka dikasih solusi. Solusinya apa? Nikahilah selain dia, terserah mau 2, 3 atau 4. Itu asli duduk perkaranya. Mudeng Pak. Jadi harus dipikir ini, mas tanawatullah ruba ini. Tapi dikasih wanti-wanti lagi. Tapi kalau sudah 1, 2, 3 atau 4, itu masih dikasih wanti-wanti lagi. Fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau nanti khawatir 2, 3, 4 menikahi wanita selain ini tidak mampu dan takut nanti tidak adil, fawahidah, wis 1 saja. Jadi itu duduk perkaranya karena khawatir nanti akan menzolimi anak yatim, menzolimi wanita yang nanti akan kehilangan haknya. Nah permasalahan ini nanti, jenengan kalau nanti tadabbur ayat 3 di surat An-Nisa, tolong banget, terutama yang bapak-bapak, yang ikhwan ini, kalau membaca ayat ketiga, tolong disambung dengan ayat 129. Yang bawa Quran boleh dilihat. Tadi kata Allah kan gini, kalau mau menikahi gadis yatim yang kamu rawat tadi itu khawatir tidak bisa adil, salah niat, kata Allah, nikahi selain dia. Di luar sana masih banyak wanita yang baik, mau 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tapi harus hati-hati. Kalau takut tidak bisa adil, maka ambillah 1. Berarti jika kamu merasa tidak adil, berarti ada kemungkinan adil nggak Pak? Ayo, tak mikir. Kan kata Allah gini, wa in khiftum alla ta'dilu. Hari ini pokoknya saya pro akhwat.
Pokoknya saya kan nggak, biar nggak salah paham. Gini, kalau Allah menyatakan wa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir tidak bisa adil, maka cukup satu. Redaksi ini berarti ada kemungkinan adil nggak, Pak? Ada, karena jika kalian jika kalian takut, berarti ada. Tapi harus kita sambungkan di ayat 129. Di ayat 129 itu Allah berfirman, yang belum pernah monggo dikaji lagi. Allah berfirman apa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kata Allah, dan kalian itu, wahai kaum laki-laki, tidak akan pernah mampu berbuat adil terhadap istri-istrimu. Ayo, puyeng ra. Maka ngaji Quran semakin kita ngaji semua makin puyeng, Pak, beneran. Tapi nanti akan ketemu ya. Jadi masa gini, ketika di ayat yang ketiga kita berhenti, berarti kan nanti asal comot, kemudian berarti saya mampu kok. Oke, tapi baca juga di ayat 129-nya. Allah katakan, kalian laki-laki tidak akan pernah mampu berbuat adil terhadap wanita-wanita itu walau harastum, walaupun kalian berusaha dengan sekuat tenaga pun gak akan pernah bisa. Begitu, Pak. Terus dikasih solusi tapi ayatnya, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalaupun kalian itu sudah tidak bisa berbuat adil, tapi jangan pernah menampakkan ketidakadilan itu terhadap istrimu yang lain, sehingga yang satu terkatung-katung kemudian tidak jelas statusnya. Islam begitu memuliakan wanita, Pak. Terus sekarang pertanyaan kita yang jadi penasaran, lah terus jawabannya apa, Pak? Kita sebetulnya bisa adil apa enggak, kan gitu. Jawabannya dua memang. Satu, dalam urusan nafkah lahir, baik itu rumah, mobil, atau perabotan, atau nafkah lahir ya, itu bisa adil. Tapi urusan perasaan tidak akan pernah mampu adil. Ayat 129 ini berkaitan dengan Nabi SAW. Satu malam, Pak, beliau tuh mengelilingi 9 istrinya. Nggak usah dibayang nih, Pak, si Kempor. Nah, setelah dikasih, Pak, dikasih hadiah semua, kemudian Nabi ke masjid, kemudian berdoa, ya Allah, hanya ini yang mampu saya berikan kepada istri-istriku. Lalu turun, ya Muhammad, walaupun kamu berusaha sampai mati, sampai kapanpun, tidak akan pernah mampu berbuat adil soal perasaan. Tapi jangan pernah kamu tampakkan ketidakadilan itu kepada yang lainnya. Jangankan istri, Pak, anak nih, yang jenengan yang punya anak lebih dari 2, bisa enggak cintanya sama 100%, Pak? Enggak bisa, Pak. Kita pasti cenderung, Pak. Dan itu sifat manusiawi karena Allah menggunakan lan. Nah, bedanya kalau lan itu muhal, Pak, mustahil terjadi, tidak akan pernah terjadi. Itu kalau lan. Maka di surat Al-Baqarah ada, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Sampai kiamat tidak akan pernah ada yang bisa membuat semisal Quran. Di surat Al-Baqarah akhir juga sama, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada orang Islam sampai mereka, orang Islam, tunduk di bawah kepemimpinan dia. Lan gitu. Ini sama. Berarti nggak bisa adil. Tidak soal perasaan, tapi soal qasam, pembagian, pokoknya sifatnya Pak, materi itu harus dan wajib dan bahkan bisa. Ya intinya boleh, dan kalau mampu boleh gitu maksudnya, Pak. Kalau nggak mampu ya jangan coba-coba. Ini soal keadilan dimulai dari keluarga, yaitu potret masyarakat terkecil. Jadi kalau ingin masyarakat luas atau negeri ini adil, dimulai dari keadilan dari sisi keluarga. Itu satu, tadi tentang yatim. Yang kedua, nanti di ayat yang ke-9, ayat ke-7 dan ke-8, nanti berkaitan dengan hak perempuan yang harus dilakukan oleh para suami. Ayat 4, 5, 6 ya.
Ayat 4 itu adalah tentang mahar. Walaupun dalam hukum fikih mahar itu tidak termasuk rukun nikah. Karena rukun nikah itu apa? Calon suami, calon istri, saksi, wali, akad nikah, apa ijab kabul. 5 itu rukunnya. Mahar itu tidak ada di dalam rukun. Tapi surat An-Nisa kenapa bisa wa atun nisa as-saduqatihinna nihla? Seolah-olah wajib karena ingin mengangkat derajat wanita. Dulu Pak, zaman jahiliyah pernikahan itu sebetulnya sudah ada, tapi ya ala jahiliyah gitu. Jadi bisa tuker guling Pak, namanya nikah syighor, pakai shin, syighor. Syighor itu barter. Jenengan punya adik, ini punya adik, itu keren ya? Keren gitu Pak. Gak ada mahar, gak ada apa gitu. Dan bahkan istri itu, naudzubillah, ada namanya istifdha Pak. Naudzubillah. Itu bisa nitip istri ke siapa sampai hamil, terus kalau udah hamil pulang lagi Pak. Gimana coba tuh? Ada yang wanitanya nanti pasang plang di depan rumahnya. Om silakan masuk gitu. Nanti sampai hamil tuh. Nanti kalau sudah hamil baru yang pernah mampir itu dipanggil semua. Terus dipilih siapa yang menjadi bapaknya. Yakin Mbak itu yang mukanya jelek itu aman terus itu. Gak pernah. Tapi biasanya pakai dukun dia, pakai dukun. Kalau sekarang mungkin cocok logi ya. Yang repot itu kalau hidungnya milik si fulan, telinganya si fulan. Nah kalau yang masuk 10 orang bisa andil semua. Itu pernikahan zaman jahiliyah. Kemudian pernikahannya tidak dirubah, tapi sistemnya yang dirubah. Ada maharnya untuk memuliakan para wanita. Dan bahkan demi keadilan di ayat yang ke-6, caranya adalah mengembalikan seluruh harta oleh yang milik anak yatim perempuan tadi harus dikembalikan saat dia sudah bisa mengelola keuangan sendiri, walaupun wanita. Nah nanti wanita itu tidak ada kewajiban sampai kapanpun, mohon maaf ya, ini saya berbicara Quran. Kalau mau protes tak jawab. Sesuai dengan Quran dan juga dari hadis Nabi SAW, namanya wanita itu tidak pernah ada kewajiban menafkahi siapapun, bahkan menafkahi dirinya sendiri sekalipun. Kenapa? Karena kalau belum menikah sebetulnya wanita itu adalah tanggung jawab wali. Hal ini ya ayah, kalau nggak ada ayah ya nanti paman, kakak dan seterusnya. Kalau nanti sudah menikah berarti tanggung jawab suami. Sudah cerai misalkan atau sudah nggak sama suami, balik lagi ke walinya. Nah, itu konsepnya. Kemudian yang kedua tentang al-huquq. Hukuk itu adalah pemberian hak khususnya kepada wanita. Dan yang digarisbawahi di sini di surat An-Nisa itu adalah tentang faraid, ilmu waris. Ilmu waris ini sangat panjang dan bahkan pokok-pokok ilmu faraid itu ada di surat An-Nisa. Selain surat An-Nisa itu hanya tambahan-tambahan. Jadi kalau antum pengen mempelajari tentang waris, cukup sebagai dasar itu surat An-Nisa. Yang ilmu waris itu nanti akan dimulai dari ayat ke-7 sampai penutup surat ini juga masih berkaitan dengan ilmu waris. Antum bisa lihat di ayat yang ke-7-nya. Dan ini merupakan perubahan peradaban yang 180 derajat. Gini saya kisahkan sedikit. Zaman jahiliyah itu yang namanya wanita tidak pernah menerima harta warisan dari ayahnya, dari pamannya, dan nggak pernah dapat. Ada satu kejadian orang kaya raya punya anak banyak, lebih dari 5, perempuan semuanya. Ayah meninggal, itu harta langsung ke pamannya loh. Nggak dapat apa-apa. Dan ini memang zaman jahiliyah, zaman dulu juga sama. Masih ingat dulu pernah kita ceritakan di surat Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah? Karena ada kasus orang kaya nggak punya anak, adanya keponakan.
Berarti kalau nggak punya anak itu larinya kan keponakan toh. Nah ini ditunggu itu nggak mati-mati orang ini kan. Lama kali mati. Pengen hartanya dikuasai kok nggak mati-mati. Dan akhirnya kan dibunuh. Justru ketika membunuh itu kan menjadi penghalang mendapatkan warisan. Lah ini penghalangnya bukan soal pembunuhan. Tapi penghalangnya adalah karena status yang perempuan. Karena aneh gitu. Islam datang dan mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun. Laki dan perempuan itu status di sini sama-sama mendapatkan hak warisan. Dan itu pertama kali. Maka wanita hari itu sangat dimuliakan dengan adanya Quran, dengan adanya Islam. Nah, kemudian pembagian itu sangat rinci. Terutama khususnya wanita. Bagi seorang istri dapatnya berapa, nanti kalau anak perempuan satu berapa, kalau lebih dari satu berapa, nanti kalau dia ibu berapa, ibu sama saudaranya berapa, ya semua dirinci. Dan ilmu faraid, ilmu tentang hukum waris di surat An-Nisa itu detail banget. Sampai wanita ini misalnya sudah bersuami, maka dia tetap dapat sekian. Kalaupun misalkan dia suaminya wafat, dia tetap mendapatkan sekian. Dan kalaupun punya anak, anaknya wafat, tetap dapat sekian. Tetap mendapatkan hak yang harus dipenuhi. Makanya hak di dalam Islam, pemenuhan hak kepada para muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, itu penuh dengan keadilan. Nah, karena ini menyinggung tentang faraid, saya nggak ngitung-ngitung warisannya ya, itu terlalu rumit. Kalau pengen belajar nanti bisa dilanjutkan. Tapi saya berpesan dua saja ya. Satu, tolong dipahami hukum waris itu kewajiban. Dan saya tunjukkan ayat kengerian ketika kita tidak menggunakan hukum waris saat membagi harta warisan. Antum bisa melihat di ayat yang ke-14-nya. 13 dan 14 itu adalah penutup waris pertama, karena nanti akan dilanjutkan. Intinya di ayat ke-13 gini. Tilka hududullah. Itulah ketetapan Allah. Ketetapan itu yang mulai dari pembagian. Jadi kalau istri dan istri misalkan suami istri ya. Suaminya wafat, istrinya dapatnya berapa? Belum tentu. Kalau nggak punya anak, kan tergantung gitu kan. Suami meninggal. Nah, istrinya akan mendapatkan 1/8 jika suami yang meninggal punya anak. Tapi kalau nggak punya anak, itu jadi 1/4 berubah. Demikian juga pun kalau dibalik. Nah, semua ketetapan itu kata Allah, tilka hududullah. Itulah ketetapan Allah. Siapa yang menggunakan ketetapan Allah itu, maka janji Allah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah jamin masuk surga selama-lamanya. Oke, kabar gembira itu. Tapi ayat yang ke-14-nya, antum juga harus paham nih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tidak menggunakan hukum-hukum Allah tadi, hukum waris, yudkhilhu naron khalidan fiha. Maka menurut saya ini keunikan surat ayat ini di sini. Biasanya kalau masuk neraka dan khalidina fiha, biasanya kan orang kafir kan. Ini tidak menggunakan ilmu waris. Makanya antum wajib, terutama yang laki-laki, memahami walaupun tidak detail tentang ilmu waris. Itu satu. Yang kedua, nah sekarang saya membela wanita lagi nih. Biasanya ada yang protes gini. Kenapa Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil untsayain? Kenapa di ayat itu, ini tepatnya di ayat 11-nya ya, Allah menyatakan bagian waris itu bagi laki-laki itu 2 kali bagian dari perempuan. Jadi kalau misalkan warisannya 3, itu anak laki-laki yang dapat 2, perempuannya dapat 1. Kenapa 1/2? Ini kembali ke hukum dasar awal tadi. Bahwa perempuan itu tidak ada kewajiban menafkahi siapapun. Sehingga kalaupun dapat 1, itu tetap utuh.
Karena kalaupun dia makan sebetulnya harus ditanggung oleh walinya kan. Dan nanti kalau menikah dapat tambahan yaitu mahar, nafkah dari suaminya. Berarti bagian satu itu utuh kan. Sedangkan kita yang laki-laki itu dapatnya 2, tapi tanggung jawabnya ke semuanya. Misalnya kita anak laki-laki pertama, ayah wafat misalnya, yang nanggung ibunya siapa? Anak laki-laki. Yang menanggung adik perempuannya siapa? Kita laki-laki. Nanti kalau dia punya istri siapa yang tanggung jawabnya? Kita juga. Nanti kalau punya anak, kita juga. Bayangkan itu. Bagiannya 2 tapi dibagi 4, plus 5 untuk dirinya sendiri. Jadi sebetulnya keadilan Islam itu ketika mengikuti syariat ini sangat begitu luar biasa. Itu tentang al-huquq lin nisa. Hak-hak perempuan. Termasuk nanti di ayat yang ke-30. Nah, langsung loncat ya. Di ayat yang ke-30 dan 30 ayat yang ke mana tadi itu? 31 Nah, maaf, ayat 23 dulu. Di ayat yang ke-23 itu termasuk pemberian hak kepada perempuan untuk menjaga kehormatan. Jadi kalau yang tadi tentang keadilan, sekarang adalah hak yang harus dipenuhi berkaitan dengan keamanan dan juga kehormatan. Di ayat yang yang 23, Allah membatasi wanita itu boleh berinteraksi dengan siapa saja dan batasannya apa. Maka di ayat yang ke-23 Allah jelaskan, tidak boleh sembarangan orang menikahi wanita. Wahai laki-laki, tidak boleh sembarangan menikahi siapa wanita yang akan dinikahi. Pastikan wanita itu tidak termasuk mahram yang Allah cantumkan di ayat ke-23. Kenapa? Apa alasannya gini? Dari sisi sosial dulu, belum ke hukum ya. Dari sisi sosial, misalkan masih ada mahram. Dulu, seingat saya di Persia juga soalnya. Itu ada seorang raja yang punya anak perempuan cantik. Kemudian ketika ingin dilamar orang, nggak boleh. Alasannya apa? Ini anak saya cantik masa untuk orang lain. Nah akhirnya dihamili bapaknya sendiri. Terus para pastor kemudian protes. Nggak boleh menikahi ayah kepada anaknya. Terus rajanya bilang kalau kamu haramkan bahasanya. Kalau kamu yang melarang, kamu yang akan saya bunuh. Akhirnya pastor bilang, ya udah kalau gitu boleh. Sejak itu kemudian terjadilah pernikahan itu dan subhanallah terjadilah sekian banyak wabah penyakit sekian banyak sosial yang berubah dan rusak gitu. Dan Islam subhanallah ada namanya hubungan mahram. Namanya mahram ya, bukan muhrim. Ini kesalahan yang sudah meluas, menasional. Enggak boleh sentuhan karena kita bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Umroh atau haji di Mekah sono. Namanya muhrim. Kalau enggak boleh masih boleh menikah namanya apa? Mahram. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh kita nikahi. Mahram, diharamkan. Ya jangan lagi ya. Maaf, kita bukan muhrim. Ya siapa yang ihram di Indonesia? Mahram. Nah, siapa saja yang mahram artinya wanita itu boleh berduaan atau berkhalwat dan bahkan boleh terlihat sebagian auratnya itu hanya orang-orang tertentu di sini. Kenapa? Nah, ini luar biasa ya. Nanti nyambungnya di surat An-Nur sebetulnya. Nanti kalau sudah sampai surat An-Nur lebih seru sebenarnya. Surat An-Nur nanti menjaga wanita itu luar biasa. Nasihat untuk wanita itu setengah halaman Quran lebih. Nasihat untuk laki-laki sebaris lebih sedikit. Paham? Kenapa nasihat Allah untuk wanita itu separuh halaman lebih? Sedangkan laki-laki sebaris budit gitu loh. Dan karena wanita itu harus dijaga, dirawat. Dan wanita itu adalah perhiasan yang harus terjaga, tidak boleh sembarangan orang menyentuhnya atau melihatnya. Maka panduan mahram ini sebetulnya untuk memuliakan wanita. Dan antunna, wahai para wanita,
semakin kalian menjaga dirinya, semakin tidak mengumbar auratnya, semakin Allah persiapkan sesuatu yang terbaik untukmu di dunia dan akhiratnya. 4 wanita terbaik yang tidak akan pernah tergantikan sepanjang zaman. 1, Asiyah binti Muzahim. Kedua, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ketiga, Maryam binti Imran. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra atau Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya, itu adalah hak wanita yang harus dijaga. Laki-laki tugasnya apa? Mengawal siapapun yang mendekati mahramnya, dipastikan tidak diperbolehkan, dan wanita harus menjaga diri ketika bukan mahram, tidak boleh berdekatan berduaan apalagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari ayat 34 sampai nanti ayat 59 itu tentang keadilan. Dan keadilan yang pertama dimulai dari keluarga. Laki-laki, wanita lagi sebagai aktornya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Keadilan laki-laki terhadap perempuan. Perempuan punya hak dari laki-laki. Apa itu? Yaitu keadilan dalam rumah tangga. Wahai para laki-laki, ini mohon maaf ya, agak kasar ngomongnya saya. Antum tidak akan pernah dinilai oleh Rasul menjadi orang laki-laki yang baik sebelum istrimu mengatakan kamu baik. Di luar mungkin menjadi singa yang garang Pak kita ini. Karena gak ada istri aja. Karena tidak ada yang tahu aib kita kan. Tapi kalau sudah di hadapan istri Pak, kucing yang comel Pak. Maka Rasul berpesan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluargamu. Dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Ada Pak di salah satu BUMN itu kalau karyawan di atas 5 tahun waktu itu ya, itu hadiahnya haji Pak. Tapi harus diseleksi. Di antara seleksinya tanya kepada keluarganya termasuk istri dan anaknya. Mati Pak di situ. Nah, itu dulu kandidatnya banyak, termasuk saya itu timnya penilai dikit lah tentang. Pokoknya di keluarga nanya kepada istrinya, anaknya, tetangganya, masjid. Yang ditanya adalah subuh, tadi subuhan di masjid atau tidak. Absen, langsung coret namanya Pak. Kalau istrinya bilang, dia tuh nggak pernah pulang Pak, coret langsung Pak. Anaknya saya bilang, bentak-bentak mulu Pak, langsung coret Pak. Seru tapi itu ya, mungkin bisa diusulkan. Nah, ar-rijalu qawwam. Qawwam ini adalah hak seorang perempuan. Dalam hal ini adalah istri dan anak perempuan. Pelindung utama seorang perempuan adalah laki-laki. Dalam hal ini adalah suaminya, ayahnya, atau walinya. Sekali seorang perempuan berbuat dosa dan diketahui oleh walinya, tapi walinya membiarkan, dosanya bisa nanti ketransfer ke orang tuanya atau walinya Pak. Karena kata-kata qawwam itu sebetulnya kalau di dalam subhanallah, qawwam itu tidak cukup lisan, tetapi dengan perbuatan. Yang sulit perbuatan Pak. Kalau nyuruh anak gampang, nak ngaji, sholat, mosok sambil gini, sholat dong. Gitu, Pak. Yang sulit itu qawwam Pak. Qawwam itu bukan sholatlah, tapi ayo sholat. Qawwam itu bukan kamu harus ngaji, tapi ayo ngaji Pak. Nah ini qawwam. Makanya adil itu dimulai dari keluarga. Itu tentang keluarga. Kemudian nanti bawahnya nanti ada tentang amanah dan hukum adil. Dan termasuk perempuan. Nanti di ayat terakhir 59 ya, 58 59. Keadilan tidak boleh berubah terhadap orang yang dibenci sekalipun. Saya ulangi ya. Di ayat 58 59. Keadilan tidak boleh berubah terhadap siapapun, bahkan kepada orang yang dibenci.
Bisa Pak. Maksudnya gini, kalau istri sedang baik sama kita, ngasih uang gampang Pak. Tapi kalau lagi mencudut Pak, kita tidak boleh gara-gara kita mangkel benci sama dia saat itu karena ada masalah, kemudian tidak ngasih nafkah. Oh nggak bisa Pak, dosa kita. Tapi apakah suami nggak boleh marah? Nah ini perlu pembahasan lagi. Nabi, nah saya berbicara Nabi aja Pak. Nabi itu untuk menghadapi istrinya itu minimal 3-4 karakter. 1, diem. Kadang diemnya kita itu adalah jawaban Pak. Tapi kadang ya malah dadi Pak. Yang kedua, nasihat lembut. 3, nasihat agak keras. 4, minggat Pak. Enggak minggat, maksudnya pergi. Karena nanti kita nyampe di surat At-Tolak. Kenapa ada muncul surat At-Tolak? Nabi itu pernah tidak mau berbicara kepada istrinya itu hampir sebulan. Tapi kadang Nabi itu menghadapi istrinya itu ya santai Pak. Nah misalkan Aisyah mencain piring di depannya tamu gitu kan. Nabi gak marah-marah. Hanya disenyumin. Ya, jangan bayangin Pak, gak bisa. Jenengan punya tamu kehormatan. Istri keluar kamar, banting piring perang di depan tamu kita. Bisa senyum Pak. Nabi bisa Pak, disenyumin. Kemudian kan Aisyah udah pergi lagi Pak, ya disenyumin terus bilang sama tamunya, maafin ya, lagi cemburu. Ya udah kita pungutin makanan, kita makan sesisanya yang ada. Gampang Pak. Karena masih dalam urusan-urusan yang tidak menyentuh akidah, tidak menyentuh agama gitu urusannya. Ini hak adil. Kalau dari keluarga itu sudah selesai Pak, urusan masyarakat nanti insya Allah juga akan bisa terselesaikan. Tapi kalau urusan keluarga belum beres, nggak bisa Pak. Nah ini termasuk adil dalam keluarga, termasuk Umar bin Khattab ketika menyeleksi calon gubernurnya itu melalui keluarganya. Masih ingat Bani Sa'ad kan? Bani Sa'ad itu pernah akan mengangkat pemimpin, diundang oleh Umar. Kebetulan yang mau diangkat itu nggak kenal Umar, maksudnya kenal nama tapi nggak kenal muka. Pas datang ke Madinah, Umar itu sedang main-main sama anak-anak lah biasa. Kemudian bersandar. Terus orang itu nanya, ya Fulan tahu Umar enggak? Terus Umar nanya, emang keperluanmu apa? Saya diundang Umar untuk dilantik jadi gubernur. Terus saya kok yang kamu cari itu ya ada di hadapanmu. Dia kaget, loh kamu Umar? Terus dia bilang gini, salahnya dia tuh ngomong. Kalau nggak ngomong saya nggak salah. Dia tuh ngomong gini, saya tidak mengira wahai Umar, sewibawa Anda karena menaklukkan Persia dan Romawi, masih sempat main sama anak-anak bahkan menyiumi dia. Terus Umar balik tanya, kamu punya anak? Punya. Berapa? Sekian. Pernah menciumnya? Enggak pernah menciumnya, enggak pernah main-main sama dia. Kata Umar apa? Pulang. Loh, lantikannya gimana? Batal. Terus alasan Umar apa? Jika kamu terhadap darah dagingmu sendiri, anakmu saja tidak bisa menyayangi, bagaimana kamu bisa menyayangi rakyatmu yang bukan darah dagingmu? Urusan adalah keluarga Pak. Oke, berikan hak istri, hak anak, baiti jannati Pak. Makanya kita ini harus memberikan hak istri, maka istri akan memberikan hak kita dan merupakan kewajibannya. Nah istri yang baik itu kadang istri kita zaman sekarang kan pinter nyari duit Pak. Ya kan? Pinter loh nyari duit. Kita sembunyikan di kaos kaki aja tahu loh Pak. Hah. Di celana nih celana udah dibilang nggak usah dicuci, dicuci juga. Pinter nyari duit. Nah berikutnya nanti ayat 60 hingga 104 itu adalah al-qital ad-dhaman huququl mustad'afin. Ini lebih kepada masyarakat. Yang tadi urusan keluarga beres Pak. Urusan keluarga beres, urusan masyarakat dan negara sekarang. Ayat 60 sampai 104 itu adalah panduan untuk menegakkan keadilan di publik atau masyarakat dan negara. Itu mulai ayat 60 sampai ayat 104. Mulai dari bagaimana kaidah berjihad, apa tujuan berjihad, nanti Allah kasih tujuan jihad adalah membela yang lemah.
kemudian memberikan hak yang lemah ini kewajiban dari yang kuat. Kemudian di ayat 105 dan 100 sampai ayat 136 itu adalah perintah untuk berbuat adil terhadap masyarakat siapapun. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, walaupun harus berhadapan dengan nyawa atau berhadapan dengan pemimpin besar sekalipun. Kenapa bisa berani? Karena di keluarga sudah adil, Pak. Suami itu, Pak, sekuat-kuatnya suami di depan istri itu selesai, Pak, urusannya. Dan kita kalau tidak bisa adil terhadap istri, sangat sulit untuk berbuat adil di masyarakat. Yang terakhir ayat 137 hingga ayat 176 itu baru khasaisul munafiqin. Nah, ciri orang-orang munafik itu tidak pernah bisa berbuat adil. Dia akan bisa adil kalau dia mendapatkan sesuatu. Hanya namanya saja adil, tapi sebetulnya dia tidak bisa berbuat adil. Dan ditutup surat ini di ayat 176, yaitu keadilan dalam hak warisan, di mana orang yang tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, namanya kalalah. Nah, jadi kalalah ini sangat rentan dengan kecurangan, Pak. Misalnya ada orang kaya raya meninggal, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, nggak punya saudara. Ayo, kemana itu hartanya, Pak? Ini harus tetap ditegakkan keadilan. Panduannya mana? Di ayat yang ke-176. Yas'alunaka qaulillah yuftikum fil kalalah. Jadi Islam itu di surat An-Nisa Allah pandu keadilan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, istri, terutamanya mengangkat derajat wanita, kemudian anak perempuan, masyarakat, negara, dan bahkan berhubungan dengan akhirat kita. Inilah sekilas tentang surat An-Nisa. Dan sekali lagi, surat An-Nisa dinamakan surat An-Nisa karena sekian banyak hukum yang berkaitan dengan wanita, dan agar laki-laki paham apa kewajiban kita terhadap wanita, yang itu merupakan hak wanita yang harus dipenuhi, karena kalau tidak merupakan dosa besar. Demikian hadanallahu ayyakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya. Secara betul saya ini sekedar share pengalaman Ustaz, karena saya pernah jadi RT. Jadi kalau misalnya ada, mudah-mudahan masuk ke temanya saja. Misalkan ada pasangan suami istri yang berantem pada saat di komplek rumah, dan saya melihat perempuan ini memang secara finansial lebih mapan, dan juga saya melihat apakah memang sudah fitrah seperti itu saja. Jadi perempuan itu lebih dominan, menjadi lebih dominan ketika dia memiliki status keuangan atau finansial lebih tinggi. Karena seperti yang pernah sempat viral itu kan, yang beberapa tenaga-tenaga honorer yang akan jadi P3 kader ASN itu banyak mengajukan perceraian. Memang karena laki itu tidak bisa menjadi koam bagi nomor tersebut, jadi karena fitrah seperti itu. Demikian saja. Ya. Menarik memang gini, Pak. Sebetulnya siapa yang dominan untuk menguasai atau ya istilahnya menjadi pengendali lah ya. Itu kalau menurut saya malah melihatnya dari surat di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Biasanya orang yang merasa paling kuasa itu ketika dimanapun ya, lingkungan keluarga, masyarakat, atau publik, apa saja, siapa sajalah. Biasanya hari ini yang menjadi pengendali itu adalah yang punya ini, Pak. Apa ini, Pak?
tangan. Ketahuan moto duiten gitu. Iya. Betul Pak, karena Allah sudah kasih kayak gitu. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Makanya kenapa di dalam syariat Islam itu yang punya kewajiban memberi nafkah itu laki-laki. Kalaupun perempuan lebih kaya, tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Kalaupun memberikan kepada keluarga atau suami, itu hukumnya sedekah, bukan wakaf. Nafkah itu dari laki-laki. Maka kalian ini, kita semua bagi laki-laki harus menjadi qawwam. Itu kesalahan kedua, ya. Tidak harus kaya. Yang penting antum siap menjadi qawwam, insya Allah sekaya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dihitung strata sosialnya gini, Mbak. Nabi itu untuk mahar saja pamannya patungan, toh. Sedangkan calon istrinya itu adalah saudagar besar. Tapi tetap Nabi sebagai pemimpin keluarga, sang pengendali keluarga. Kenapa? Punya qawwam. Sebetulnya pengendali tidak semata-mata harta tadi maksud saya. Tapi cukup di qawwam ini. Qawwam itu apa? Qawwam itu adalah tanggung jawab. Mungkin kalau bahasa saya, kalau bahasa Quran itu ada istilah rujulah, Pak. Cuman saya bingung terjemahin dari sampai sekarang saya nggak tahu, Pak. Rojulun kan orang laki-laki yang memiliki fisik laki-laki namanya rojulun, Pak. Tapi kalau karakter itu namanya rujulah. Nah, karakter itu namanya apa? Kejantanan, kelelakian. Masuk. Kelelakian apa kejantanan? Itu namanya rujulah, Pak. Rujulah itu gini. Jadilah laki-laki yang memang pemimpin, sifat pemimpin. Pelajari cara Quran, bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan laki-laki memiliki fitrah pemimpin. Ketika itu hilang qawwamnya, maka hilang martabatnya. Bukan soal harta. Bukti nyata banyak kan? Nabi dengan Khadijah, kemudian Abdullah bin Mas'ud dengan istrinya. Itu kan istri lebih kaya. Itu satu hal. Di sisi lain wanita juga harus punya kesadaran penuh bahwa seorang wanita itu setelah taat kepada Allah, yaitu taat kepada suaminya. Dan itu ladang ibadahnya. Ketaatan bukan berarti dia harus tunduk walaupun diperintah kepada sesuatu yang jahat, enggak. Karena laki-laki yang baik tidak mungkin merintahkan kepada sesuatu yang jahat. Oke, mungkin saya jawab lagi satu lagi gini. Banyaknya kasus hari ini sebetulnya karena kurangnya memahami statusnya masing-masing. Itu sebenarnya. Pahami statusmu, maka masalahmu akan beres saat itu juga. Tapi kalau status sudah tidak dipahami, ya sama siapapun juga akan bermasalah. Contoh, ada orang yang menyapa temannya kemudian tidak dijawab. Kalau kita berstatuskan, ya karena saya ini orang biasa, dia juga biasa maksud saya. Kemudian status dia itu gak dengar apa yang saya ucapkan, ya biasa saja. Lah status seorang suami itu harus menjadi qawwam. Status istri juga harus seperti itu. Nah ketika ada kasus misalnya mentang-mentang dia, mohon maaf, naik jabatannya atau apa gitu. Karena tujuan menikahnya itu menjadi lain gitu loh. Pokoknya urusan pernikahan, keadilan keluarga. Sebetulnya surat An-Nisa itu tuntas. Mulai dari ayat 30 tadi sampai 100-an ya. Ini dengan pelajari insya Allah itu akan tuntas. Tapi ada sesuatu yang unik memang. Terkadang di surat An-Nisa itu dijelaskan apa? Terkadang perceraian itu akan menjadikan lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang harus kita kaji lagi. Kenapa? Karena Allah itu terkadang menguji seseorang dengan sesuatu yang terkadang menyulitkan, menyakitkan. Tapi kita harus akui semua ini kalau kita sadari status kita masing-masing, jadilah laki-laki yang punya kelelakian dan jadikan wanita yang memiliki sifat kewanitaan sebagaimana yang Allah dan Rasul kan tunjukkan. Insya Allah laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan, itu bisa terkendalikan dengan sangat mudah. Tapi ketika masing-masing nyerobot, yang laki pengen perempuan, yang perempuannya laki-laki, selesai Pak. Tidak akan pernah ketemu sampai ila yaumil qiyamah. Ya, nanti insya Allah banyak kisah tentang wanita juga nanti di surah-surah yang lainnya. Saya kira cukup, insya Allah kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, kebaikan untuk kita, keluarga kita, zuriyah kita,
dan semoga wanita-wanita muslimah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang Allah perintahkan. Demikian hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.